Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas rangkaian kontrol pengendalian dasar ya guys ya, yaitu rangkaian start stop. Semua elektronik listrik, pengendalian motor atau apapun dimulai dari rangkaian start stop ya guys ya. Langsung nanti dikembangkan menjadi rangkaian interlock atau yang lainnya. Oke, kita buat rangkaian dasarnya dulu. Jika kalian paham ini, maka kalian akan paham listrik semuanya guys ya. Pertama-tama kita siapkan bahannya, yaitu MCB. Setelah MCB ada emergency stop, lalu ada tombol start stop seperti ini, lalu dilanjutkan dengan ini kontaktor. Oke, umumnya ya guys ya, kita membuat rangkaian pengendali itu setelah power dari MCB kita masukkan ke emergency stop. Emergency stop ini kita gunakan saat terjadi keadaan darurat safety, sehingga kita harus mematikan peralatan, langsung kita emergency stop guys ya. Ini cara penggunaannya seperti ini. Ini posisi open, kalau kita tekan gini peralatannya akan mati. Di sini kontaknya menggunakan kontak NC. Ini ada dua kontak ya guys ya. Kita kasih ilmu gratis. Kontak yang belakangnya satu, nomor 11, 12 ini biasanya NC. Ini standar internasional. Ini nomor 12 sama 11 ini biasanya NC ya guys ya. Kalau nomor 23 belakangnya 3 dan 4, 23, 24 ini berarti NO. Kita posisikan emergency normal. Coba kita tes dulu Pak Najib. Ini kita gunakan aku meter aja. Kita gunakan aku, lalu kita tes. Bisa di hold dulu Pak Najib. Ya, ini aku sudah bunyi. Kita coba kontaknya guys ya. 11, 12 ini umumnya NC ya, benar ya. Kita coba 23, 24 ini umumnya NO, ini standar umumnya ya. Oke, sudah benar ya. Kita tes fungsi, kita tekan, sudah mematikan. Yang NO akan menge-close ya, berarti kontaknya bagus. Oke, lalu kita taruh dulu, kita keluarkan. Kita butuh tombol hijau, tombol start, tombol merah, tombol stop seperti ini ya. Ini tombol start, tombol stop. Ini lampu-lampu, bisa gunakan lampu start stop atau bisa dinyalakan. Lalu yang ketiga ini kontaktor. Ini kontaktor ini digunakan untuk menggerakkan motor 3 pas atau menggerakkan lampu bisa. Ini kontaktornya dilengkapi ya, ini ya seperti saya jelaskan tadi. Nomor 13, 14 itu selalu NO. Nomor 21, 22 selalu NC. Ini koilnya A1, A2. Ini 3 line, bisa diisi lampu, motor atau yang lainnya. Oke, seperti ini. Lalu kita rakit ya guys ya. Kita coba kabel mana yang kabel 0, terserah. Kita gunakan kabel 0, kabel yang warna hitam aja ya. Yang biru ini berarti nyala, kabel basah. Kita connect dulu guys. Kita connect seperti ini. Setelah power kita masukkan ke dalam sini. Nih, kita buat nolnya yang ini guys. Ini kita open. Hold dulu. Ya, ini kabel fasa kita buat warna biru.
Oke, di sini kita akan mulai. Langsung saja kita potong kabel fasa ini, langsung ikut ke nomor 11 ya guys ya. Ini langsung ke kontak MC. Langsung ke nomor 11. Digunakan untuk memutus arus listrik saat terjadi emergensi. Saat ada kecelakaan atau operasi butuh mati cepat, ini kita pakai tombol emergency. Untuk mengamankan peralatan saat ada pekerjaan, kita harus menjog stop ya, seperti ini. Biar jelas, kita pasang secara terbalik. Setelah kita emergency, kita lanjutkan ke tombol stop. Tombol stop juga berfungsi untuk mematikan peralatan. Tapi tombol stop setelah ditekannya dilepas, maka akan ready lagi. Hanya digunakan untuk mematikan. Kalau ini kan bisa di hold. Ini lanjut ke tombol stop. Tombol stop ini kontaknya kontak NC, normally close. Ini ya guys ya. Ini kalau pengen rapi bisa dikasih sekun. Ini ada tulisan NC. Terlihat apa enggak? Tombol stop itu selalu NC. Tombol stop, kita lanjutkan dari tombol stop ke tombol start. Ini harus paham ini orang listrik ini ya. Ya pasti banyak yang paham lah. Soalnya ini kan dasarnya, dasar dari ilmu kontrol pengendali. Pengendali listrik, listrik bisa dikendalikan. Kalau pengendali air tanah kan ya, avatar. Kalau kita ini pengendali listrik. Ini rangkaian pengendali listrik ini. Oh ya, dalam membuat rangkaian listrik ini kita menggunakan pengunci. Pengunci kita menggunakan NO. Kenapa kita kunci? Agar tidak lepas ya guys ya, agar sekali tombol terkunci, jadi kontaktor ini bisa terus bekerja. Kalau tidak kita kunci nanti akan mati. Kalau tidak kunci nanti akan lepas kalau tombolnya kita lepas. A1 dari kontaktor. A1 itu kutub positif ya guys ya, walaupun ikut fasa. A1 itu fasa. Walaupun bisa dibolak-balik tapi sesuai standar A1 adalah fasa. Kita puntur dulu biar tidak menyerabut seperti ini guys. Oke, kita lanjut ke A1 dari kontaktor. Ini cara perangkaiannya seperti ini ya. Bila bingung kita buat garis searah seperti ini. Langsung ke A1. A1 dari kontaktor. Ini enak banget A1-nya di sini, biasanya di bawah. Oke. Kita lanjut dengan ini. Ini kabel 0 kita connect ke A2. Sini ya guys ya. Ini jelas sekali. Kalian bisa gunakan ini untuk start stop pompa air atau lampu jalan. Untuk lokal lampu jalan selain menggunakan timer. Jika timernya atau LDR-nya rusak, bisa pakai ini. Oke, ini jika bekerja seperti ini, maka kontaktornya jika kita tombol start, tombolnya kita lepas, maka dia akan lepas. Oleh karena itu kita harus tambahkan rangkaian pengunci. Kita kunci pakai NO guys ya.
Oke, kita buat kunciannya di sebelum sini. Ini sebelum tombol start ini kita kunci. Ini penguncinya guys. Pengunci dari input tombol start kita connect ke NO. Dulu saya juga pertama-tama agak kesulitan untuk belajar ini guys ya. Bagaimana bisa ngunci? Dulu penjelasannya pakai gambar saja, nggak pakai praktek gini. Pas praktek akhirnya kita bisa memahaminya. Yang penting pahami dulu guys. Oke. Setelah itu penguncinya kita connect output dari NO ini, kita connect ke A1 seperti ini. Kita connect ke sini guys, sini aja biar paham. Ini pengunci biar bisa ngelock. Nanti saya jelaskan tentang pengunci lebih lanjut biar paham. Yang penting ini aja dulu. Pertama-tama kita nggak usah kasih beban, kita akan menggerakkan kontaktor aja. Kita gambar dulu ya guys ya. Jadi gambarnya sederhananya seperti ini guys. Ini kita gambar di sini ya. Ini fasa, ini 0, ini 0. Jadi dari fasa ini kita ke MCB. Ini lambang overloadnya. Ini kita juga ke MCB. Ini MCB, lanjut ke emergency stop. Ini emergency stop, lalu lanjut ke tombol stop, lalu ke tombol start, lalu baru ke kontaktor guys. Ini kontaktor, ini A1, ini A2, ini ke 0 sini ya guys ya. Ini ke 0 sini, lalu kita kasih pengunci. Ini pengunci. Nah, ini penguncinya, ini NO dari kontaktor. Dari saya kontaktor. Nah, seperti ini rangkaiannya ya. Kita lihat setelah kabel fasa, lalu ke emergency stop, ini MCB, ke emergency stop, lanjut ke tombol stop, emergency stop, ini emergency stop, lanjut ke tombol stop, lalu lanjut ke tombol start, lalu ke A1 dari kontaktor ya. Setelah itu kita tambahkan pengunci di input tombol start, kita tambahkan pengunci ini ke NO, lanjut ke A1. Oke, ini adalah rangkaian kontrol sederhana dari kontrol start stop. Pertama belajar listrik pasti belajar rangkaian ini ya guys ya, rangkaian pengendali yang paling dasar. Lanjut kita lakukan percobaan guys. Ini kita lepas emergensinya, kita kasih power dulu guys. Lu bisa ditunda dulu. Oke guys ya, ini bisa kita lihat. Ini kabel fasa ya, nyala ya, terlihat nyala ya. Nah ini kita terus ke tombol emergency. Oke, langsung kita coba. Ini tombol start, apakah bisa, apa meledos. Oh ya, jangan lupa ini nolnya belum kita nyalakan, MCB nya juga. Lalu kita tombol start, kita pastikan dulu kontaktornya 220 guys, nanti keliru koilnya tidak 220 bahaya, ini bisa meledak guys.
bisa ditahan dulu. Ya ini guys, ini terlihat ini kontak kentornya 220, tegangan koilnya untuk daya 4 kW 400 volt ya guys ya, 5 HP 480 volt, terbuatan dari Thailand. Oke, berarti sudah sesuai tegangan kerja dengan tekanan kontaktor. Lanjut kita coba start stop. Ini kita coba nyetar guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kontaktor kerja, agak ngerik kontaktornya. Coba kita matikan ini guys, stop. Ya, kita coba lagi. Stop ya. Start. Kita coba matikan dari emergency stop. Ya, mati ya. Ini bisa terlihat, coba kita tembakar, ini bisa dipantau. Ya, ini kita matikan. Oke, kita matikan dulu. Kita bisa pakai lampu ini guys. Kita anggap saja beban lampu 3 fasa ini kita beri lampu input outputnya. Oke. Kita connect dulu guys lampunya guys. Bisa di hold. Oke, kita gunakan lampu sebagai beban. Ini input dari lampu ya guys ya. Coba L1, L2, L3. Ini outputnya T1, T2, T3. Kita sambung jambatan powernya dulu biar lampunya nanti bisa menyala. Kita ikutkan ke MCB kok. Ini guys. Oke, kita sambung. Lalu ini jambatan powernya kita sambung di sini. Ulun ke awal. Ini ya guys ya. Langsung kita sambung ke sini. Kita connect ini ke sini. Ini ke sini. Kalau 3 fase bisa langsung RST ya. Misalnya untuk motor bisa langsung dari breaker 3 fase. Karena ini lampu biasanya ya seperti ini pakai jumperan. Oke, ini kita pasang nolnya, kita rangkai dari sini ke sini X2 semuanya ya. Kita paralel. Lalu kita tancapkan ke A2 sini guys. Ini 0, ini 0 jadi ikut 0 ya, ikut 0. Ikut jumperan 0. Ini fasanya. Kita sambung ke sini. Ya, seperti ini. Bisa di-hold dulu. Lanjut dari lampu ini powernya kita masukkan ke lampu ini. Merah, kuning, hijau atau kuning, hijau, merah. Ke X1 ini guys. Satu-satu biar nggak bertengkar. Ya, ini sudah selesai guys, ini lampunya. Kita posisikan biar bisa nyalanya bagus. Ini jambatan powernya, mengasih power. Oh, ini kurang rapat ini. Saya perbaiki dulu. Oke ya guys ya, di dalam Oke guys, dalam rangkaian kontrol itu ada rangkaian kontrol seperti ini rangkaian kontrolnya, dan yang 3 ini rangkaian dayanya. Jadi gambar untuk rangkaian daya ini yaitu seperti ini guys. Dari MCB langsung ke kontak-kontaknya nih guys. Ini seperti ini. Ini kontaktor. Seperti ini, baru ke lampu. Ini
ke 0. Ini bisa ke motor juga ya guys ya. Nah ini fase, ini 0 ya, seperti ini ya. Ini jam rem power, ini kontak dari kontaktor ini L1, L2, L3, ini T1, T2, T3 seperti ini ya. Oke, langsung saja kita coba agar lampunya nyala 220 volt. Kita nyalakan MCB nya, emergency kita lepas, ini sudah lepas ini. Lalu kita tambah start guys, coba guys. Ya ini kita start, nyala, lalu kita matikan. Ya terlihat apa enggak? Ya seperti itu guys. Untuk rangkaian start stop kita nyatakan selesai guys ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.